Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini sebenarnya rapat rutin 3 sekjen, tapi istimewa karena malam ini juga pertemuan 3 ketua fraksi DPRD DKI. Sekaligus mereka melakukan syukuran dan ucapan terima kasih kepada warga DKI karena telah memberi kepercayaan kepada partai-partai 01. Pak Ustadz Herudin, Ketua DPW PKS, yang insya Allah akan memegang palu sidang, jadi Ketua DPRD PKS akan jadi Ketua DPRD dengan 18 kursi. Nasdem, di sini ada Sekretaris Ketua DPW Nasdem DKI yang baru hari ini dapat SK, Bibi Andrino. Kita dapat 11 kursi, kenaikan dari 7. Tapi yang paling tinggi kenaikannya justru PKB, dari 5 menjadi 10. Nah, pertemuan malam ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik kami sungguh-sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai pilkada. Kami akan mulai dari DKI dan mereka DPRD DKI ini akan terus melakukan pertemuan. Hanya malam ini saja kita bersama. Minggu depan di PKS, minggu depannya lagi di PKB dan seterusnya. Jadi saya cuma mau mengantar itu. Kalau mau nanya macam-macam, tanyalah sama orang-orang DKI. Mungkin Pak Ustadz dulu. Menambahkan kita dari 3 partai koalisi perubahan, saya Ketua PKS DKI Jakarta, Bang Wibi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, dan dari PKB ingin menguatkan kembali, ingin mengokohkan kembali untuk merebut Jakarta dari koalisi nasional ke koalisi gubernur Jakarta, insya Allah. Cukup ya? Iya, kebetulan PKS dapat amanah dari warga Jakarta jadi pemenang, dan dengan 18 kursi kita akan sekuat tenaga ya untuk inline dengan gubernurnya, menang legislatif, menang gubernur, sehingga perubahan Jakarta akan semakin mudah ya, karena eksekutif legislatif insya Allah kita akan kuasai bersama. Baik, Pak Wibi, tambahan Pak Wibi. Terima kasih Ketua DPRD DKI Jakarta 2024. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertemuan malam hari ini terima kasih kepada Sekjen DPP Partai Nasdem Bang Taslim, ada di sini Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi dan Bang Hasanuddin dari PKB sudah memfasilitasi kami di DKI Jakarta untuk bisa sekaligus bertemu, bertukar pikiran bagaimana Jakarta masa depan. Kita paham ke depan ini problemnya makin kompleks, mulai lagi daripada isu-isu yang hari ini happening tentang RUU DKJ, tentang aglomerasi. Tentunya hal-hal ini yang pasti kami diskusikan karena kami ingin pastinya pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat kecil di Jakarta. Jangan nanti ketika kita berbicara tentang kepentingan pertumbuhan ekonomi, bukan malah yang bertumbuh makin banyak, tapi yang timpang itu makin tinggi. Masyarakat marginal ini bagaimana posisinya? Nah, kepentingan-kepentingan itu yang harusnya kita join force bersama-sama antara PKS, PKB, dan Nasdem ke depan untuk melindungi itu. Itu kami dari Nasdem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen PKB mewakili Ketua DPW. PKB lagi sakit Pak Hasbinya. Pak Hasbi, Ketua PKB DKI Jakarta yang terpilih jadi anggota DPR RI, sedang sakit, mohon izin. Mungkin dari rekan-rekan pers ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Ya. Kalau bisa urusan Jakarta dulu. Baru nanti next kita bicara tentang
Jadi pertanyaan itu kepada Pak Hoirudin dan Bang Hasan ya. Ya. Nasional juga koalisi 01 naik. Baik, saya persilahkan kepada Ustadz. Buat PKS bukanlah harus selalu dari kader PKS. Kita berpegang pada platform cita-cita kita bernegara. Siapa saja yang bisa menjalankan platform, silakan untuk jadi gubernur Jakarta. Siapa saja. Jadi kita membuka diri. Ya masih kita godok orangnya. Insya Allah nanti kita mengumumkan pada waktunya setelah pengumuman pemilu dilakukan oleh KPU. Baik. Ya, kalau PKB untuk DKI banyak stop. Ada anggota DPR RI terpilih Jakarta Selatan, Bu Ida Fauzia. Ada ketua DPP PKB yang juga terpilih menjadi anggota DPR RI di Jakarta Timur, Pak Hasbiallah Ilyas. Ada nama-nama besar lainnya, setidaknya minimal 2 itulah yang akan mewarnai DKI Jakarta dari PKB. Nah ini terserah nanti teman-teman Nasdem sama PKS gitu kan, nama-nama ini layak dipertimbangkan atau tidak kan gitu. Ya kalau tidak kita cari lagi nama yang lebih hebat gitu. Siapa tahu Sekjen Nasdem malah yang mau jadi calon gubernur kan nggak tahu. Orang NTT jadi calon gubernur Jakarta. Atau mungkin Habib yang mau jadi calon gubernur, kita persilakan. Dinamikanya masih panjang, prosesnya masih panjang, tapi setidaknya kami ini menunjukkan kekompakan dan soliditas bahwa kerjasama sama Nasdem sama PKS ini kira-kira menguntungkan lah kira-kira. Faktanya PKB naik 100% di Jakarta gitu kan. DKI Jakarta juga dapat 2 kursi RI PKB. Yang selama ini baru sekali PKB dapat tahun 99. Itu 1 kursi DKI. Nah ini baru sekarang 2 kursi. Ini berkahnya koalisi dengan teman-teman ini. Mungkin itu ya. Mau tanya yang apa? Tanya. Saya belum pernah ketemu Pak Anies dalam waktu 1 minggu ini, jadi nggak bisa ngasih jawaban. Pertanyaannya ke Pak Anies. Saya bertemu Pak Anies hari Kamis kemarin. Saya sudah menyampaikan langsung. Kita menunggu hasil pengumuman KPU dulu. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan secara resmi tentang apakah Pak Anies maju lagi jadi gubernur Jakarta atau tidak. Yang jelas Pak Anies adalah aset buat warga Jakarta, aset buat umat. Maksud. Buat PKS siapa saja, Anies atau selain Anies, yang bisa menjalankan platform bernegaranya yang sudah dibuat oleh PKS untuk masyarakat luar Jakarta, silakan. Intinya semua masalah kemanusiaan, ya ketidakadilan, kebodohan, pengangguran, ya masalah kesenjangan ekonomi, ya bisa dituntaskan oleh seorang tokoh. Silakan dari siapa aja, dari Nasdem, dari PKB, dari TNI, dari kepolisian, silakan. Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Sekarang kita tunggu dulu hasil pengumuman KPU. Dengar bantu Pak Habib lah. Iya. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Selesai. Nggak ada yang saya mau sampaikan sama sekali, kecuali memang kita mengumpulkan kawan-kawan DKI dan silaturahmi kita rutin antara para sekjen ini memang mempunyai dampak kerja besar. Ya, kerja besar pertama ditampilkan di DKI dan kerja besar lain kita tunggu lagi. Ya, masih ratusan pilkada yang kita akan hadapi
ya. Tetapi yang jelas kesatuan dan persatuan kita bersama, kolaborasi kerja besar kita yang menghasilkan produk nilai tambah kepada legislatif partai masing-masing sungguh pun tidak tinggi, ya, tidak tinggi sekali, ya paling tidak turun, itu saja. Jadi semoga pertemuan di Ramadan ini akan meningkatkan pertemuan DKI kesekian kali. Besok kalau pakai tanggal 18 atau tanggal berapa, kita tunggu saja pengumuman apa yang terjadi, ya. Semoga pengumuman itu bisa disambut oleh masyarakat dengan positif dan baik. Terima kasih. Di DKI, kita bicara DKI ya, di DKI kita menang semua 3-3. Nasional akan kami laporkan, masukan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan kita. Tapi yang jelas kita sedang menunggu rekapitulasi manual, jadi kita nggak berandai-andai. Anda mengatakan kita kalah, kalau Anies menang gimana? Kenapa tidak ada di antara Anda yang bertanya, seandainya Anies menang, ketiga sekjen ini mau jadi apa? Nggak ada yang bertanya, tak? Sabar aja ya. Tapi yang jelas konteks kita hari ini DKI, kita mendorong 3 partai DKI ini lakukan pertemuan mingguan. Mereka akan lakukan studi-studi tematif yang mendalam. Undang-undang yang sekarang dibahas, Undang-Undang DKI Jakarta. Banyak sekali agenda-agenda penting untuk menjawab kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan. Nasdem 11 itu tidak kecil loh. PKB 10. PKS jangan tanya lagi, beliau yang akan pegang palu sidang. 18. Ya tunggu aja ya. Jadi oposisi atau tidak itu semuanya mulia dan terhormat gitu ya. Posisinya mulia dan terhormat. Yang pertama itu adalah komitmennya itu untuk NKRI. Apa yang terbaik untuk bangsa ini pasti nanti PKB akan putuskan pada saatnya kita oposisi atau tidak. Yang pasti itu kepentingannya itu oposisi atau tidak itu untuk NKRI ini apa? Untuk rakyat itu apa? Yang lebih maslahat buat bangsa ini yang mana? Itu yang akan kita putuskan. Jadi sabar saja dulu. Tunggu aja. Belum waktunya untuk diumumkan sikap resmi kita nanti seperti apa. Diantriin satu-satu. Buat PKS ya, di oposisi nggak di oposisi, jam terbangnya sudah cukup. Ya, kalau mau harus kembali ke oposisi, kita juga nggak ada kesulitan. Kita kembali kepada pemerintah, kita pun juga nggak ada kesulitan. Tinggal permasalahannya adalah kita lihat dari hasil besok, baru kalau watak dan karakter PKS selalu keputusan itu di Majelis Syuro. Ya, nanti keputusannya mau kemana, arahnya bagaimana dan sebagainya, kita lihat maslahatnya. Nggak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Cak Hasan tadi, maslahatnya apa kira-kira. Tapi memang kalau satu negara tidak ada oposisi, nggak malu apa kita di mata dunia? Ini negara apa gitu? Nggak ada yang check and balance, nggak ada yang kontrol, ya. Jadi semuanya manut gitu ya, nggak bisa juga. Semoga kita lihat saja masih ada partai-partai yang berikinan ngontrol pemerintahan. Itulah kira-kira. Adapun PKS sendiri kita tunggu pada waktunya. Siap. Ya, kita semua bersepakat ya terkait dengan Jakarta ini harus ada pemilu. Karena tentunya bonding antara rakyat dengan pemimpin itu harus ada. Jangan sampai given saja diberikan pemerintah pusat. Kita sudah merasakan beberapa waktu terakhir ini Jakarta dipimpin oleh
PJ Gubernur Bapak Heru, dan nyatanya banyak polemik-polemik yang terjadi. Yang paling viral kemarin tentang KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Banyak anak-anak peserta didik yang mengeluhkan hampir terputus, dan hari akibat daripada kritik keras daripada kita di DPRD itu dipospon. Dan terkait dengan aglomerasi, ini menjadi hal yang penting ya, karena ketika nanti itu dikoordinir, pasti harapannya ada percepatan ekonomi. Tapi bicara tentang kemacetan, tata ruang, banjir, dan lain-lain, kita nggak mau nanti dengan lahirnya aglomerasi ini ada muncul konglomerasi yang menguasai segelintir kepentingan masyarakat. Nah, ini yang kita menjadi check and balance kita di DPRD DKI Jakarta, harus bekerja lebih keras dan lebih detail lagi dalam hal melihat permasalahan itu. Itu serahkan, itu undang-undang, teman-teman balik mungkin ya yang akan bahas di DPR RI. Kita di DPR DKI pasti given saja itu. Itu mau ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden terpilih atau undang-undang yang menyatakan apa, kita ikut saja. Kita ngomong DKI tadi, nggak ada. Kalau politisi apa aja bisa jadi bercanda masuk, tapi yang kita obrolkan memang DKI dominan, ya. Angket tidak angket kita lihat sajalah. Kalau buat PKS kita ikut aja, yang besar gimana sih maunya, ya? Yang besar maunya gimana? Sebab kalau yang kecil itu angket kita paksakan, mau kemana? Gitu. Paling masyarakat puas, oh ada yang begini, tapi tidak bisa memenangkan. Jadi kita tunggu aja lah, ya, kita tunggu saja. Ini kan masih ada merah, hijau, biru, dan orange. Kita lihat ketunjungannya kemana. Yang besar ini masih nunggu yang merah. Anda lebih paham menerjemahkan, ya. Apalagi kumparan. Saya rasa sekian aja dulu cukup ya semua ya. Nggak selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya.